Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia. Beragamnya kondisi sosial ekonomi, akses teknologi, serta kondisi wilayah sebaran pandemi menyebabkan proses belajar dan kompetensi siswa menjadi sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, belajar di rumah menyebabkan terjadinya ketidaktercapaian belajar, menurunnya kemampuan siswa, serta meningkatnya ketimpangan pengetahuan antara kelompok akses memadai dengan kelompok akses tidak memadai. Selain itu, penutupan sekolah karena pandemi juga dapat berdampak pada perkembangan emosi dan kesehatan psikologis siswa, dapat berisiko rentan putus sekolah, dan dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari. Selama masa pandemi ini, sangat penting bagi sekolah untuk melakukan asesmen berkala. Tujuannya untuk mendiagnosis dampak pandemi terhadap perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala pada awal pembelajaran. Mari kita lihat apa saja yang dapat dilakukan para guru dalam kegiatan asesmen ini. Para guru melakukan asesmen non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, aktivitas selama belajar dari rumah, dan kondisi keluarga siswa. Untuk melaksanakan asesmen non-kognitif ini, para guru dapat menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi dan daftar pertanyaan kunci, seperti, apa saja aktivitas kamu selama belajar dari rumah? Hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan? Apa harapan kamu? Selanjutnya, guru memberikan gambar ekspresi emosi kepada siswa, meminta mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka selama belajar dari rumah dengan cara bercerita, melalui tulisan atau gambar, serta mengidentifikasi siswa-siswa yang memilih ekspresi emosi negatif. Pada minggu pertama, guru mengajak siswa-siswa yang teridentifikasi menceritakan kondisi emosi negatif untuk berbicara empat mata. Lalu, guru mengidentifikasi siswa-siswa yang memiliki tantangan, berdiskusi dengan dewan guru dan kepala sekolah untuk menentukan langkah tindak lanjut dan menindaklanjuti dengan siswa dan orang tua bila diperlukan. Berikutnya, para guru melaksanakan asesmen kognitif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Sebagai langkah persiapan asesmen kognitif, guru membuat jadwal pelaksanaan asesmen dan mempersiapkan materi berupa soal-soal sesuai panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, guru akan memberikan soal kepada semua siswa di kelas dan melakukan diagnosis. Berdasarkan hasil diagnosis asesmen ini, guru akan membagi siswa menjadi 3 kelompok untuk pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Ketiga kelompok tersebut antara lain, siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Siswa yang berada 1 semester di bawah rata-rata akan mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas. Siswa yang berada 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah, atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya yang relevan. Selama masa pandemi, kepala sekolah akan memastikan bahwa para guru tetap melakukan rangkaian asesmen ini secara berkala dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa. Dengan demikian, perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa selama masa pandemi dapat terus dimonitor dan memenuhi target capaian belajar.
mengetahui dan memonitor kompetensi siswa, guru perlu melakukan asesmen diagnosis. Asesmen ini dilakukan secara berkala di setiap awal pembelajaran. Hasil diagnosis asesmen ini menjadi acuan bagi guru dalam menetapkan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi rata-rata kelas. Ibu Ani adalah guru kelas 5. Menjelang tahun ajaran baru, Ibu Ani menyiapkan materi asesmen diagnosis untuk seluruh siswa di kelasnya. Ada beberapa prinsip pelaksanaan asesmen diagnosis dan pembelajaran adaptif yang perlu diperhatikan. Pertama, identifikasi materi asesmen yang bersifat esensial atau merupakan prasyarat topik lainnya. Kemudian guru menyusun 10 soal untuk asesmen diagnosis sederhana yang terdiri dari 2 soal sesuai kelasnya dengan topik semester 1, 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2, dan 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. Kedua, berikan soal asesmen untuk semua siswa, baik secara tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh, dan lakukan diagnosis hasil asesmen. Ketiga, berdasarkan hasil diagnosis asesmen, bagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan kompetensi rata-rata. Selanjutnya, guru akan memberikan pelajaran dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap kelompok. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Ibu Ani melaksanakan asesmen diagnosis untuk pelajaran matematika kepada siswa kelas 5 yang berjumlah 5 orang. Dengan mengacu pada materi kompetensi dasar sederhana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Ani menyusun 10 soal asesmen awal untuk mata pelajaran matematika yang meliputi topik, penjumlahan dan pengurangan, dan panjang, luas, dan keliling. Selanjutnya, Ibu Ani akan memilih soal dengan topik-topik tersebut yang terdiri dari 2 soal kelas 5 semester 1, 6 soal kelas 4 semester 1 dan 2, dan 2 soal kelas 3 semester 2. Setelah seluruh siswa kelas 5 mengisi soal matematika, Ibu Ani melakukan diagnosis hasil asesmen dan memasukkan hasil jawaban siswa ke dalam tabel. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan diberi angka 1, dan yang menjawab salah akan diberi angka 0. Setelah masing-masing siswa dinilai, Ibu Ani perlu menghitung rata-rata kelas. Hasilnya, rata-rata kelas siswa kelas 5 adalah 6,2. Hasil rata-rata kelas ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar siswanya pada mata pelajaran matematika berada di kelas 4, yaitu 1 level di bawah kompetensi dasar kelas 5. Berdasarkan hasil rata-rata kelas tersebut, Ibu Ani membagi siswanya menjadi 3 kelompok dan menyesuaikan pengajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid. Siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh Ibu Ani sebagai guru kelas 5. Siswa yang berada 1 semester di bawah rata-rata akan mendapatkan pelajaran tambahan dari Ibu Ani. Siswa yang berada 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawahnya atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya yang relevan. Ibu Ani akan melakukan asesmen diagnosis sederhana ini secara berkala setiap bulan. Hasil asesmen berguna untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa kelas 5 yang diajarnya. Asesmen diagnosis berkala dilakukan di setiap kelas untuk semua jenjang pendidikan.